Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang atau bahkan selamat malam bagi para sahabat, ayah bunda dan para guru dimanapun Anda berada. Pandemi COVID-19 yang sudah 1 bulan di Indonesia menyebabkan pendidikan di Indonesia mengalami proses, saya katakan, pembelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Hampir 1 bulan, lebih dari 1 bulan pendidikan di Indonesia hampir tidak berjalan seperti biasanya, karena yang biasanya dari sejak usia anak-anak kelompok bermain hingga perguruan tinggi bahkan itu pergi ke kampus atau pergi ke sekolah masing-masing, tetapi 1 bulan lebih ini mereka harus belajar di rumah. Dengan kita sangat mendengar dan kita sangat mengenal dengan hashtag stay at home atau di rumah saja. Nah, ada juga work from home dan juga maka belajar pun juga ada di rumah seperti itu. Namun dalam perjalanan 1 bulan ini, para pendidik, para ayah bunda merasa bahwa belajar di rumah bukan hal yang memudahkan buat mereka, tetapi membuat mereka semakin sulit. Kenapa? Karena platform yang mereka gunakan pertama tidak ramah atau karena tidak pernah dipakai seperti itu. Yang kedua, terkesan satu arah dan kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi dari pemerintah pun juga kurang belum menyentuh pada pendidikan itu sendiri. Kalau di video sebelumnya yang sempat saya share, ada sebuah peserta didik yang mengirimkan tugas melalui WA. Itu adalah salah satu cara memang yang dilakukan oleh para guru untuk memberikan tugas. Mereka memberikan tugas, kemudian peserta didik melaporkan tugasnya kepada gurunya. Nah, hal itu bisa memang dilakukan, tetapi dalam khasanah pendidikan, saya berbicara dengan salah satu ahli pendidikan, ahli manajemen strategi, mengatakan gini, bisa mas melakukan pendidikan seperti itu tetapi kurang menyentuh dalam esensi pendidikan, karena esensi pendidikan itu sebenarnya adalah dia transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Kalau dengan cara seperti itu dia hanya mengambil ilmu pengetahuan tanpa bisa mengetahui dari mana sih sebenarnya ilmu pengetahuan tersebut. Salah satu contoh saya seperti ini. Katakanlah seorang guru matematika dari jenjang SMP misalkan. Dia mengajarkan tentang ilmu berpangkatan, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita biasanya di sekolah dengan bertatap muka, para guru akan mengetahui dan bahkan siap membimbing para peserta didiknya. Nah, kalau dengan cara kita one way, dengan memberikan satu arah saja, maka pendidik akan kesulitan untuk mencari siapa sebenarnya atau peserta didik mana yang merasa kesulitan. Nah, sebenarnya ada beberapa platform pembelajaran yang bisa bertatap muka, namun keefektifannya memang belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah menggunakan platform Zoom Meeting. Kemudian ada juga menggunakan YouMeetMe. Nah, ke depan semoga saya bisa menyampaikan program atau menyampaikan bagaimana sih mengoperasikan Zoom Meeting atau juga YouMeetMe, agar kita sama-sama para guru dengan ayah bunda bisa menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, itu aja untuk yang kita kondisikan atau kita pelajari dan kita telaah dari pembelajaran belajar di rumah selama kurang lebih 1 bulan. Nah, bagaimana dengan ayah bunda dan para guru selama ada di rumah? Saya yakin banyak pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak pernah dilakukan menjadi sebuah hasanah buat para ayah bunda dan juga para guru. Guru pun juga belajar, ayah bunda pun juga belajar, kemudian terutama peserta didik pun juga bisa jadi lebih belajar lagi, karena mereka juga pertama mereka lebih ramah dengan teknologi,
kemudian mereka juga lebih, bisa dikatakan tanda kutip, mereka lebih paham tentang teknologi meskipun tidak terlalu paham. Memang kalau belajar di rumah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah itu dikatakan tidak begitu efektif. Itu tadi karena esensi dari pendidikan adalah menulis, kemudian bertatap muka itu lebih baik. Apalagi dengan jenjang pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain, kemudian pendidikan anak usia dini, dan juga misalkan taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal, itu bahkan bisa dikatakan jauh dari dikatakan efektif, karena terutama anak-anak usia di bawah usia 6 tahun atau katakanlah usia kodanis, mereka adalah meniru, sifatnya meniru. Dengan kita memberikan belajar di rumah, siapa ditiru? Maka orang tuanya. Maka orang tua yang nantinya harus banyak belajar bagaimana menyampaikan materi yang seharusnya diajarkan atau seharusnya diberikan oleh para guru di pendidikan formal. Nah, itu sedikit intro dari apa yang ingin saya sampaikan ke depan, dan semoga di video-video berikutnya saya bisa menyampaikan lebih panjang lagi tentang keefektifan dari beberapa platform yang digunakan oleh para pendidik dalam pembelajaran mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.